dulu. Ini untuk latihan sebetulnya enak, kalian bisa. Cuman yang lalu kan enggak ini, enggak pembekalan yang sebelumnya. Eh, Kondisi sudah ya? Enggak ya sekarang? Oh ini ya, bondisis ya, kelainan tulang pada rahang ya. Si. Tapi kok ada kelainan tulang pada rahang yang lainnya? Bentar ya. Oh iya, yang itu tadi. Oke. Saya jadi sekarang kita masuk ke yang kelainan tulang pada rahang ya. Kalau kelainan tulang pada rahang itu yang perlu kalian perhatikan itu ada dua ya. Ini biasanya ya keluar mesti ya. Ada dua, yaitu fibrodysplasia sama periapical osseous dysplasia. Ada dua ya. Jadi tentang bone dysplasia ya, tentang bone dysplasia. Jadi kasusnya yang untuk kalian S1 itu dua ini yang harus kalian pahami ya, kalian pahami ya, ada tentang bone dysplasia. Jadi bone dysplasia itu ada yang dental. Nah, kalian kemarin sudah belajar pada anomali, ada amelogenesis imperfecta. Jadi kasus displasia ini ada dua macam, yang satu pada gigi, yang satunya pada tulang ya. Yang satunya pada tulang. Yang pada gigi sudah dipelajari yang lalu pada anomali gigi, yaitu ada dua, amelogenesis imperfecta dan dentinogenesis imperfecta. Ini dua ini sering keluar juga di UKMP 2DG ya. Pada uji uji kompetensi dokter gigi ini sering keluar kasus ini. Nah, untuk yang pada tulang yang sekarang kalian pelajari ya, ada dua macam. Yang pertama fibros dysplasia, yang satunya periapical cemento osseous dysplasia atau periapical osseous dysplasia ya. Atau nanti kalau sudah apa namanya? Nanti saya ada nama lain yaitu sementoma ya, ada nama lain sementoma ya. Jadi kita belajar yang saat ini bone dysplasia ada dua, yang kita pelajari dua, dua saja ya. Kalian yang harus paham dua saja. Fibros dysplasia dan periapical osseous dysplasia. Nah, ini ya. Kan kita bicaranya kan kelainan tulang ya. Manifestasi kelainan tulang pada rahang. Jadi sebetulnya fibros dysplasia ini dia itu bisa terjadi di semua rahang. Semua rahang, di semua tulang. Nggak cuma pada rahang tok ya. Jadi dia ini merupakan, kalian bisa pelajari sendiri sebetulnya tentang bagaimana mekanismenya ya. Nah, gambaran radiografi, jadi metabolisme tulang itu terganggu di seluruh tubuh ya, di mana tapi biasanya terjadinya gambarannya itu eh, lokal ya. Nah, kalau pada rahang ya, eh, tulang kanselusnya trabekule tulang itu diisi oleh jaringan fibros. Makanya namanya fibros displasia. Pada tulang kaki juga bisa begitu. Nanti dia terjadi di misalnya di paha, tulang paha. Itu nanti ada suatu massa ya di tulang paha pada satu lokasi, itu tulang kanselusnya diganti oleh jaringan fibros. Nah, yang akan berubah, kalian harus paham bahwa fibros displasia itu yang berubah adalah pola trabekulenya.
trabekule tulangnya itu yang akan berubah. Bisa jadi pendek-pendek ya, irregular. Terus nanti ya ada gambar-gambarnya. Yang penting kalian harus paham bahwa pada fibrodysplasia yang mengalami perubahan adalah tulang apa? Tulang trabekulanya ya, bukan bukan tulang apa namanya kortikal ya, bukan kortikalnya, tapi yang berubah adalah tulang trabekula. Lihat yang di gambar ini ya, yang di tengah, yang ini, yang ada hitam-hitam trabekule tulang, bukan yang kortikal ya. Yang kortikal ini yang putih mengelingkari ini namanya kortikal tulang. Yang tengah ini adalah trabekule tulang. Nah, yang mengalami perubahan itu adalah trabekule tulangnya. Nah, apa namanya kondisi ini nanti kalian kalau sejak teorinya bisa kalian baca sendiri ya. Yang penting adalah kelainan pada fibrodysplasia ini terjadi pada tulang trabekula. Nah, di sini di sini ada nanti saya beri ya. Nanti saya beri. Nanti saya beri ininya ya, filenya ini. Kalian bisa pelajari. Sekarang adalah yang penting. Yang penting dari gambaran fibrodysplasia. Jadi memang lokasinya mesti nanti kalau lokasinya itu tergantung di daerah mana ya. Jadi misalnya di apikal gigi-gigi ini gitu ya. Jadi lokasi pasti pada rahang tapi di regio mana harus kalian tunjukkan. Biasanya batasnya memang ya batasnya nggak jelas ya, batasnya nggak jelas atau diffuse ya, diffuse, diffuse. Nah, struktur internalnya kalian nanti kalau menulis interpretasi dia tampak perubahan trabekula berupa ini ada macam-macam gambaran, ada yang ground glass, nih ya. Ini adalah gambaran dari perubahan struktur internal trabekule ya. Struktur internalnya kalian kalau tulis tampak perubahan pola trabekula berupa ground glass atau tampak perubahan trabekula berupa orange peel, tampak perubahan pola trabekula berbentuk fingerprint, tampak perubahan trabekula berupa cotton wool. Gitu ya, paham ya? Kalau keluar nanti ujian UAS. Jadi struktur internal yang ditulis adalah yang ini, kalau fibrodysplasia. Karena memang gambarannya ada 5. Ya, pada fase awal ini gambarannya itu bisa berupa 5. Ada 5 gambaran. Nah, efek terhadap jaringan sekitar, kalau dia sudah besar, memang dia bisa menyebabkan displacement, dapat apa ekspansi tulang ya macam-macam. Nah, sekarang mana yang disebut dengan perubahan trabekula yang mana ground glass, mana kulit jeruk, mana fingerprint, mana cotton wool ya. Nah, ini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini ada gambaran dari fibrodysplasia di sebelah kanan maupun yang di sebelah kiri. Nah, kita kalau lihat di sini kan gambarannya seperti ada perubahan. Kalau kalian lihat di sini, coba ya, ada. Ini kan gambarannya tidak seperti trabekule normal. Sekarang saya tunjukkan yang trabekule normal. Trabekule normalnya seperti di sini. Ini. Bisa lihat? Nah, yang di sini kan berubah. Yang ini dia berubah menjadi granular. Nanti ya kita lihat perbedaannya. Yang ini berubah menjadi orange peel ya. Orange peel. Ya, ini orange peel, yang ini granular ya. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Nah, yang pertama ini
Yang A, gambarannya seperti apa? Tampak perubahan pola trabekula berupa inilah yang ditandai panah. Seperti apa itu? Fingerprint. Akilan ini masih kuliah. Akil di tempat lain. Kelihatan enggak ini? Seperti apa? Fingerprint, Prof. Ayo, ada yang kira-kira bisa lihat? Sidik jari, ya enggak? Kelihatan. Kelihatan enggak? Nah, kelihatan toh? Ini seperti sidik jari. Jadi gini aja sekarang ya. Kalau saya pencet yang A, kok nggak mau ya? Yang ground glass aja ya. Yang ground glass yang mana? Loh, lah kok nggak mau sih? Nah, yang ini gambarannya apa? Fingerprint, ya. Yang ini gambarannya fingerprint. Sekarang yang B. Yang B gambarannya ground glass atau granular. Ini kelihatan berbentuk granular, bintik-bintik kecil. Granular. Kalau yang C, nah, yang D. Yang D ini seperti kulit jeruk. Orange peel. Jadi yang ini fingerprint, yang ini granular, yang ini orange peel. Ya, yang ini orange peel. Yang ini cotton wool, loh. Yang ini cotton wool appearance. Kalau yang ini yang amorph. Hmm. Yang ini yang amorph ya, yang ini ya. Loh, kok nggak mau ya? Yang ini yang amorph. Jadi yang ini adalah ya. Ya, saya ulangi yang ini fingerprint ya. Yang ini granular atau ground glass appearance. Yang ini apa namanya? Cotton wool. Yang ini orange peel. Yang ini amorph. Nah, semua ini adalah gambaran, jadi nanti bisa keluarnya salah satu. Jadi dalam satu tergantung ya kasusnya. Jadi baik itu granular trabekula yang menjadi bentuk granular atau yang berbentuk orange peel atau yang fingerprint atau yang cotton wool atau yang amorph itu semuanya radiodiagnosisnya adalah apa? Fibros displasia, Prof. Ya, fibros displasia. Jadi fibros displasia tahap awal itu bisa memberikan 5 gambaran. Ya, 5 gambaran. Kalau kalian menemukan salah satu kasus seperti ini, ya, itu adalah fibros displasia. Nah, sekarang yang kedua, tentang periapical osseous displasia, ya. Nah, dia ada apa namanya sinonimnya banyak, kalian harus tahu ya sinonimnya, harus hafal karena nanti eh, apa kadang-kadang nggak ditulis periapical osseous displasia tapi ditulis sementoma, supaya kalian harus tahu sinonimnya supaya nanti kalau keluar di kasus kalian tahu ya. Misalnya harus memilih yang mana, nggak ada. Misalnya kita biasa bicara tentang periapical semental displasia, ternyata di sana nanti keluarnya pilihannya sementoma.
Nah, kalian kalau nggak tahu bahwa sementoma itu adalah periapikal semental displasia, maka akan salah. Paham ya? Jadi sinonim, semua sinonim itu kalian harus paham. Nah, lokasi lesi. Akila, nenek masih kuliah. Ya. Ayo, jangan gitu toh. Dengar. Nah, lokasi lesinya itu di apikal gigi, ya. Selalu di apikal gigi. Biasanya ditemukan pada gigi anterior rahang bawah seringkali. Batasnya berbatas jelas. Nah, struktur internalnya tergantung dari stage lesi. Kalau tadi fibros displasia itu struktur internalnya ada 5 macam. Kalau ini struktur internalnya tergantung dari stage lesi. Yang pertama ini stage lesinya adalah early stage ya. Kalian harus tahu juga bahwa kalau pada stage yang osteolitik atau early stage nama lainnya, nah maka dia gambarannya radiolucent. Nah, hanya radiolucent, tapi dia biasanya multiple ya, nggak hanya terjadi pada satu gigi. Kemudian yang kedua, bentukan yang kedua, sementoblastik atau mixed stage ya kalian harus tahu juga ininya. Nah, itu tadi yang gambaran radiolucent itu tengah-tengahnya ada gambaran radiopaknya. Kan awalnya itu stage yang early kan gambarannya radiolucent. Nah, nanti ketika mix ya, tahapan yang mix itu maka di tengah-tengah gambaran radiolus tadi ada radiopaknya. Nah, ketika gambaran yang matura sudah mature, itu gambarannya radiopak dikelilingi oleh pita radiolucent. Ya, jadi awalnya kan radiolucent, kemudian di tengah-tengahnya ada radiopak. Kalau sudah matang, maka dia akan menjadi radiopak dikelilingi oleh pita radiolucent. Paham perbedaannya? Paham ya? Dan dia POD ini meskipun ada gambaran radiolucent di apikal gigi, biasanya kalau ada radiolucent di apikal gigi batasnya diffuse apa? Radiodiagnosisnya. Radiolucent di apikal gigi ada karies, gigi dengan karies perforasi pulpa, kemudian ada gambaran radiolucent berbatas diffuse apa? Radiodiagnosisnya. Nanti sebelum UAS nanti akan ada ada lagi ya. Masa belum tahu, itu abses periapikal. Nah, perbedaannya adalah sama-sama di apikal gigi ada gambaran radiolucent, bedanya gigi yang terlibat pada kasus ini adalah gigi vital. Giginya vital artinya apa? Giginya itu kalau diperiksa pakai vitalitas, dilakukan tes vitalitas, maka masih vital. Tetapi kalau pada abses periapikal, itu giginya sudah mati, ya, sudah gangren. Kalau pada ini masih vital. Nah, gambarannya ini ya. Nah, ini gambarannya. Jadi kalian lihat di sini, ini gigi-giginya kan nggak ada kariesnya, nggak ada apa-apanya ya. Kursor saya kelihatan nggak? Nah, ya, gigi-giginya ini masih vital. Nah, kalian lihat di bawahnya ini ada gambaran radiolucent ya pada beberapa gigi. Giginya vital. Berarti ini tahap apa tadi? Kalau gambarannya masih radiolucent.
Tahap yang mana? Early stage. Yang ini early stage. Kemudian ketika gambaran radiolucent, kan ini tadi awalnya radiolucent kan kelihatan ya, tepinya ini radiolucent. Kemudian tengah-tengahnya ada radiopaknya. Nah, ini tahap yang mana? Mix. Ini radiolucent di pinggirnya ya, besar toh, masih ya. Tapi di sininya ada gambaran radiopak. Nah, ini yang disebut dengan tahapan yang mix. Ya, yang ini radiolucent, yang ini kan kelihatan ini, tepinya ada radiolucent besar. Kemudian di tengah-tengahnya ada radiopak. Kelihatan? Kelihatan, Prof. Nah, ini yang disebut dengan tahap yang mix. Tetapi ketika dia sudah radiolucent, kemudian ada ini, ada pita, radiopak, terus ada pita radiolucentnya ini loh, kecil. Kelihatan? Ada pita radiolucentnya. Nah, ini yang disebut sudah sebagai sementoma atau tahap yang mature ya, sudah ini disebut dengan sementoma. Tahap 3, stage 3. Ini yang hitam ini pita radiolucent. Jadi tadi yang kedua radiolucentnya masih besar. Masih besar. Kalau ini tinggal kecil. Jadi ada pita radiolucent. Paham? Paham, Prof. Paham ya? Paham ya? Sekarang kalau yang ini A dan B, stage yang mana? Yang early stage, Prof. Early stage. Kemudian kalau yang ini, Yang mix, Prof. ini mix ya, yang ini mix. Tapi ketika yang ini lihat, ini ada pitanya. Nah, ya, sudah tahu ya bedanya ya. Keluar ini. Nggak tahu fibrodysplasia atau yang ini. Tapi kan kalian harus belajar fibrodysplasianya ada 5, yang ini ada 3 gambarannya. Sekarang bisa dipahami perbedaannya? Saya, oke. Nah, ini yang early ya. Yang ini ada ya. Latihan interpretasi. Kalau yang ini, apa ini? Giginya vital. Ya, nggak ada karies. Mahkotanya dalam batas normal. Akarnya tunggal. Kemudian saluran akarnya lurus mengikuti bentuk akar. Periodontal membrannya normal ini. Lamina duranya ini terputus ya. Ini terputus di sini. Tulang alveolarnya ada resorpsi sedikit. Periapikalnya ada gambaran gimana ini? Radiolucent di mana di tengah-tengahnya ada gambaran radiopak. Ya. Terus suspek radiognosisnya apa ini? Variabel oosis displasia mixed change. Oke, nah betul. Jadi nanti kalau interpretasi harus lengkap. Ya. Variabel oosis displasia mixed state gitu. Itu sudah ya. Sip. Berikutnya. Ini lokasi lesi pada apikal gigi luas ya. Hingga ke bodi mandibula. Struktur internalnya terdapat perubahan pola trabekula berupa apa ini? Berupa apa ini perubahan pola trabekulanya? Fingerprint, Prof. Fingerprint. Oke. Ya, gambarannya radiopak radiolucent. Struktur internalnya terdapat perubahan pola trabekula berupa
fingerprint. Radiodiagnosisnya apa? Ayo. Sudah selesai nanti. Apa radiodiagnosisnya? Fibrous dysplasia. Iya, fibrous dysplasia. Nggak usah ragu-ragu ya. Fibrous dysplasia. Udah habis. Oke, paham ya untuk ini? Paham ya? Sekarang kita ganti topik. Kelihatan? Sudah kelihatan? Apalagi? Penyakit sistemik ya? Ya. Kalau penyakit sistemik itu terjadi di seluruh tubuh. Lain tadi juga gitu ya, bisa terjadi pada seluruh tubuh ya. Tapi manifestasinya lokal ya. Nah, kalau penyakit sistemik ini dia apa namanya terjadi pada seluruh tubuh. Ya, jadi kejadiannya itu bukan hanya kalau di rahang ada seperti itu, pasti di tempat lain juga ada gambaran yang sama seperti itu ya. Di tulang yang lainnya sama. Jadi kalau ada kelainan itu pada rahang itu enggak di gigi yang di gigi molar kanan, molar kirinya enggak, itu enggak seperti itu. Tetapi kalau sistemik itu selalu terjadi di semua giginya, di semua rahang tulangnya. Kalau gigi di semua gigi, kalau di tulang ada semua tulangnya ya, tulang rahang ya. Jadi dia akhirnya menghasilkan tidak normalnya tulang ya, ataupun gigi. Nah, ada beberapa penyakit sistemik yang metabolik itu diabetes mellitus ya. Ininya belajar sendiri ya. Ya, nanti belajar sendiri apa itu penyakit diabetes mellitus. Kan sudah belajar gejalanya apa, resesinya apa, bagaimana mencegah komplikasinya. Nah, sekarang yang penting adalah gambaran radiografi. Nah, sebetulnya gambaran radiografi dari orang-orang yang diabetes dibandingkan dengan orang-orang yang tidak diabetes itu bisa sama ya. Tapi penyakit apa namanya orang yang menderita diabetes itu karena dia sering kali ada kelainan di periodontalnya. Tetapi belum tentu orang-orang yang diabetes ini terjadi kelainan pada periodontalnya, belum tentu. Dan belum tentu juga orang yang punya kelainan periodontal ini menderita diabetes. Jadi misalnya kalian nanti sebagai dokter gigi nemu pasien banyak kelainan periodontal di dalam rahangnya. Nah, itu kalian harus bercuriga. Ya, curiga. Oh, mungkin ini diabetes, tapi belum tentu juga. Nah, tapi kan kita nggak apa kalau kita curiga dia diabetes. Kenapa? Karena kalau memang ternyata benar-benar dia diabetes, maka kita dapat memberikan diagnosis yang tepat ya, supaya cepat tertangani ini diabetesnya, supaya tidak menjadi lebih parah. Tetapi belum tentu orang yang memiliki penyakit periodontal itu selalu diabetes, tidak. Bisa paham ya? Jadi nggak selalu. Tapi bisa, karena memang orang-orang yang diabetes itu resorpsi tulangnya lebih banyak, lebih cepat.
Nah, kalau ini sekarang ada pasien datang ke tempat praktek kalian ya, datang terus dia kalian sudah foto ya, ternyata hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini resopsinya, besar sekali ya, sampai melebihi setengah panjang akar dan ada semua gigi. Nah, kalian kan juga, woi, pasien ini resopsinya semua gigi umurnya masih 38 tahun, tapi resopsinya kok seperti ini. Nah, kalian tanya kan, anamnesis ya, sudah dapat pelajaran tentang anamnesis, kalian tanya, apakah punya riwayat diabetes, apakah sering haus, sering lapar, sering kencing ya tanda-tandanya. Kalau misalnya dia bilang iya, oke, monggo silahkan periksa dulu, cek kadar gula darahnya. Nah, ini kalau di dalam kasus kelainan periodontal, radiodiagnosisnya apa ini? Kalau dia ada apa namanya resopsi alveolar gas melebihi setengah panjang akar. Apa radiodiagnosisnya? Kelainan periodontal sudah ya? 3 radiodiagnosisnya. Mild bone loss, moderate bone loss, dan severe bone loss. Ini termasuk yang mana? Lebih dari setengah. Kalau ya, jadi kalau kurang dari setengah, artinya cuma 20% dari panjang akar yang ngukurnya. Dia hanya 20% dari panjang akar. Oh, misalnya ini, gigi yang ini. Kelihatan gigi 3, 4. Nah, ini kan 20% dari panjang akar. Ya, panjang akarnya kan mulai CEJ sampai ke bawah sampai akar. Ini 20%, maka dia masih mild. Ketika dia sudah setengah panjang akar seperti ini, ya ini di sini sampai sini, kalau ini setengah panjang akar, maka dia apa? Moderate. Tetapi kalau lebih seperti ini, nah ini mana ya, lebih dari setengah panjang akar gigi ini juga lebih dari setengah panjang akar, maka diagnosisnya apa? Severe bone loss. Bisa tahu bedanya? Nah, jadi biasanya nanti ketika kalian mendapatkan kasus diabetes mellitus, itu biasanya ada gambaran seperti ini, tapi diikuti dengan hasil pemeriksaan gula darah. Kalau hasil pemeriksaan gula darahnya itu, kalian sudah tahu berapa normalnya. Nanti ada ya, normalnya segini. Kalau dia lebih tinggi dari normal, maka kalian boleh diagnosis kasus ini seperti orang ini mempunyai kelainan periodontal berupa severe bone loss pada gigi-gigi rahang atas dan rahang bawah, dan memiliki kelainan sistemik berupa diabetes mellitus. Paham? Ya. Kemudian yang kedua, osteoporosis ini yang harus kalian tahu adalah dan osteoporosis. Nah, osteoporosis itu penyakit sistemik yang ditandai dengan kepadatan tulang di seluruh tubuhnya. Nah, dia disebut sebagai silent disease karena apa? Dia ini tidak ada gejalanya ya, tapi nanti tiba-tiba jadi seseorang itu tidak tahu bahwa dia osteoporosis, tetapi tiba-tiba dia jatuh, kemudian fraktur, nah baru ketahuan kalau dia osteoporosis. Ini adalah gambaran yang normal, ini adalah gambaran tulang yang osteoporosis. Jadi dia rongganya lebih besar, makanya dia gampang fraktur. Ya, kepadatan tulangnya ini tulang yang padat.
ini tulang yang kepadatan tulangnya sudah berkurang, osteoporosis. Nah, osteoporosis ini prevalensinya meningkat pada wanita menopause karena produksi hormon estrogennya sudah berhenti ya. Penyebabnya nanti kalian bisa pelajari sendiri, sudah ada. Faktor risikonya sudah ada. Sekarang yang penting adalah ini untuk mendiagnosis ya, seharusnya kita menggunakan gold standarnya menggunakan BMD. Ya, caranya seperti ini, dia difoto pakai X-ray ya, yang difoto lumbarnya. Jadi nanti hasilnya seperti ini, bisa ketahuan ya. Ini adalah apa namanya batasannya normal tidak normalnya dari osteoporosis ya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka dia rata-ratanya adalah min 33. Nah, min 2,5 ini sudah osteoporosis, berarti kalau min 3,3 ini ya sudah osteoporosis lebih parah sedikit ya. Nah, ini jadi kita melihatnya adalah dari hasil pemeriksaan DEXA ini dicocokkan dengan parameter ini ya, parameter ini. Nah, sekarang dari pembuatan foto kita juga bisa melihat ada tidaknya suatu kepadatan tulang yang menurun. Nah, kamu tahu sendiri ya, indikasi foto panoramik kan sudah belajar. Nah, sekarang yang perlu kita amati ketika melihat pada foto panoramik, apakah ada kepadatan tulang yang menurun, kita bisa lihat pada cortical mandibula. Cortical mandibula itu ini loh, yang putih ini loh. Ini. Ya. Nah, tapi di dalam kasus osteoporosis yang kita perhatikan kan bukan seluruh tulang cortical mandibula ini, tetapi di bawah ini foramen mentale. Kalian sudah belajar anatomi ya. Foramen mentale, maka mulai yang dilihat adalah di bawah foramen mentale ini ke distal. Yang di sini juga foramen mentale ke distal. Nah, ada 3 kategori ya. Yang pertama kategori C1 ya, itu masih kortikalnya normal. Nah, ini gambaran ini ya. Kortikal yang atasnya ini lurus seperti ini ya. Nah, ini masih lurus ya, seperti garis lurus. Yang ini juga garis lurus. Nah, kalau sudah mulai yang C2 ini sudah erosi, terjadi erosi ringan dan menengah. Kalau erosi, jadi awalnya ini kan garis ya, namanya erosi, kemudian dia terjadi erosi nih. Ini adalah sisanya tulang yang di atas ini. Terjadi erosi lagi di bawahnya, di sampingnya. Ini ada sisa tulangnya. Jadi kategori C2 ini adalah yang erosi ringan ya. Ini ada sudah mulai ada kaviti-kaviti tadi, erosi-erosinya tadi ya. Dilihatnya di sini ini ada erosi, ada sisanya. Ada erosi lagi di sini juga ya. Kemudian di sini juga sudah mulai ada rongga-rongganya, tapi belum banyak. Ini kategori C2. Nah, kalau yang C3, yang osteoporosis, nah, kalian lihat, ini malah kortikalnya nggak ada ya, karena sudah porus semua. Kortikalnya yang tadi ada garis putih, gambaran putih sudah nggak ada, karena dia sudah porus semua. Jadi antara kortikal mandibula dengan kategorisnya ini sudah erosi parah. Paham ya? Jadi, nah ini. Kalau yang C1 kortikalnya masih jelas. C2 ada erosi, ada sisa. Tapi kalau yang C3 ini sudah kebanyakan sudah nggak ada garis atasnya, ini sudah semuanya sudah porus. Sudah porus.
Nah, ini ya sudah nggak ada batas dari kortikel mandibulanya. Oke. Nah, untuk yang apa namanya tumor, kok tumor? Apa tadi? Trauma. Trauma bisa dipelajari sendiri ya, gampang ya. Yang belum apa tadi? Hmm, saya punya enggak? Ah, ini ada. Oke, penyakit sinus paranasal. Ini juga yang harus kalian pelajari, enggak semuanya ya. Ya. Jadi untuk yang apa yang penyakit ini tadi tulang itu cuman fibrosdisplasia sama sama apa tadi? Periapical osseous dysplasia. Kemudian kelainan sistemik yang paling ini adalah diabetes mellitus sama osteoporosis ya. Sekarang penyakit sinus paranasalis yang kalian ini pelajari sendiri ya teorinya. Yang harus kalian tahu adalah mukositis ini ya. Mukositis. Nah, kalau gambaran mukositis ini di sini harusnya kan ini semuanya radiolucent ya. Tetapi di sini ada kayak pita ya. Pita radiopak yang ada di bawah di atasnya dinding. Nah, ini apa ya? Ini harusnya kan dia segini radiolucent semua, tapi ada seperti pita gini. Dari bawah dinding sinus melapisi atasnya. Nah, itu yang disebut dengan mukositis. Kemudian yang harus diperhatikan kedua adalah ini, retensi pseudosis atau mukos apa ya? Mukos retention cyst. Yang kedua ini. Yang kedua ini gambarannya adalah tampak ada gambaran radiopak di dinding sinus maxillaris yang berupa dome shape. Ini loh, lihat, perhatikan. Di sinusnya ada gambaran dome shape, ada dome. Ya, nah ini ada dome shape. Nah, ini diagnosisnya adalah mucus retention cyst. Ini ada dome shape, ada gambaran radiopak pada dinding sinus berupa dome shape. Itu adalah mucus retention cyst. Kalau yang tadi ini ya, ada lapisan berbentuk seperti pita radiopak ya, bukan dom. Nah, itu mukositis. Ya. Mukositis. Kalau yang berbentuk dom apa? Yang berbentuk dom apa? Mucus retention cyst. Kalau dia yang berbentuk seperti pita melapisi dinding sinus, apa radiodiagnosisnya? Iya, mukositis. Kalau antrolit itu adalah gambaran radiopak ya di dalam sinus bulat dia. Wes itu tak trauma dipelajari sendiri ya, gampang. Trauma kan berupa garis-garis fraktur aja ya. Yuk, wes saya mau berangkat ke Jogja. Ya, nanti sebelum UAS kalian harus belajar dulu, kita latihan. Mulai materi sebelum UTS sampai ini selesai.
Semangat semua ya.